Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita telah tiba di dalam Perenungan Gembala Sabtu 21 Juni 2025. Tema yang hendak kita bahas pada hari ini adalah esensi agenda Tuhan. Saya ingin membacakan dari Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perenungan kita pada hari ini demikian. Kita sudah membaca nats bacaan kita hari ini. Mungkin saja ada di antara kita yang merespon, ini lagi ayatnya. Tapi memang demikianlah yang terjadi. Bukan saja untuk konteks tatkala Yesus sedang mengajar di atas bukit. Itu pun seharusnya menjadi peringatan bagi kita di saat ini. Hampir 2000 tahun setelah masa pelayanan Yesus. Bahkan sampai nanti Yesus datang kedua kali. Ingat, ayat-ayat ini muncul dalam konteks perikop yang LAI memberikan judul Hal Pengajaran yang Sesat. Di mana ayat pertama dalam perikop ini, yaitu ayat 15, langsung diingatkan untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu yang memalsukan dirinya seperti domba, padahal mereka serigala. Belum cukup sampai di situ. Yesus pun memberi clue-clue penting agar kita tahu, yakni dari buahnya, dikatakan oleh Yesus. Dalam konteks seperti inilah ketiga ayat bacaan itu harus difahami. Maka tidak perlu takut untuk mengartikan apa yang dimaksud oleh Yesus di 3 ayat tersebut adalah yang dilakukan oleh nabi-nabi atau guru-guru palsu. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh nabi-nabi atau guru-guru palsu ini? Yang pertama, mereka berseru, Tuhan, Tuhan, ada di ayat 21. Yang kedua, mereka bernubuat demi nama Tuhan, ada di ayat 22. Mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Bukankah hal-hal di atas kalau dilihat sebagai sebuah pelayanan, kita mungkin terkesima dan kita setuju itu adalah pelayanan. Bahkan kita menambahkan dengan apresiasi bahwa mereka penuh dengan kuasa. Yang secara ekspresi hal itu dilakukan demi nama Allah. Lalu apa komentar Yesus tentang mereka dan apa yang mereka kerjakan? Mari kita perhatikan komentar Yesus. Yang pertama, Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal mereka. Yang kedua, pelayanan yang begitu luar biasa tadi, itu adalah luar biasa bagi manusia. Yang dilakukan demi nama Tuhan, itu bagi Yesus justru disebut sebagai kejahatan. Yang ketiga, bahkan bagi Yesus apa yang mereka kerjakan itu tidaklah identik dengan melakukan kehendak Bapanya. Sekalipun ditambahkan dengan seruan Tuhan, Tuhan. Dari poin terakhir ini, kalau kita menyamakan kehendak Bapanya itu dengan melakukan agendanya, maka berarti atraksi-atraksi pelayanan dilakukan oleh nabi-nabi atau guru-guru palsu itu bukanlah agendanya Tuhan pastinya. Itu adalah agenda mereka sendiri yang penuh kepalsuan, sekalipun dengan nama Tuhan.
Itu semua seharusnya membuat kita semakin bingung harusnya. Lalu apa yang dilakukan? Atau bagaimana seharusnya kita melakukan agendanya Tuhan? Membuat kita semakin khawatir, jangan-jangan selama ini yang saya lakukan bahkan tidak menjadi sahabat dengan mereka. Dan kita ternyata tidak dikenal oleh Tuhan. Kita bahkan mungkin sedang tidak melakukan atau mengerjakan apa yang menjadi agendanya Tuhan. Ini seharusnya membuat kita semakin introspeksi. Apakah kita benar-benar sebagai umat Allah atau God people yang sedang melakukan agendanya Tuhan, yaitu God agenda. Seharusnya yang kita perhatikan bukan sekedar ekspresi-ekspresinya yang menjadi ukuran, yang menjadi takaran, dan yang menjadi standar, tetapi pada esensinya. Apakah kita mengenal dan dikenal Tuhan? Seharusnya kita mengenal dan dikenal Tuhan, bukankah kita adalah orang-orang yang telah dipanggil, kaleo, keluar, X, untuk menjadi umatnya yang kudus dan dimiliki oleh Allah? Yang kedua, apakah kita sedang melakukan kehendak Bapaknya atau mengerjakan agendanya? Seharusnya jawabannya ya. Pengenalan kita kepadanya mengarahkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Yang ketiga, proses ini terus terjadi sampai pada kesudahan masing-masing kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai setiap kita yang setia untuk melakukan agendanya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghantar kami di akhir pekan. Dan biarlah di dalam perjalanan perenungan kami selama 1 minggu ini, Tuhan kembali meneguhkan hati kami, memantapkan hati kami, agar setiap kami tetap setia melakukan apa yang menjadi agendamu di dalam kehidupan kami sebagai gereja secara personal, ataupun GKA Sion sebagai gereja, sebagai institusi tubuh Kristus. Bapa di dalam surga, kami perlu ya Tuhan untuk ditolong oleh Tuhan, kami setia di dalam melakukan agenda-Mu. Karena kami sedang berada di dalam sebuah masa di mana orang-orang tidak lagi menyukai pengajaran-pengajaran yang sehat dan yang benar. Sementara di luar sana ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengkhotbah-pengkhotbah palsu, pengajar-pengajar palsu, yang mereka seperti domba padahal mereka adalah serigala, yang siap menerkam setiap kami ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami bersedia untuk diingatkan kembali, agar kami menemukan identitas seperti apakah diri kami. Kami ini adalah umat-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang-Mu. Kami sudah mengalami perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan biarlah setiap kami ya Tuhan memiliki pengenalan yang baik akan Engkau. Bahkan hanya oleh anugerah-Mu Engkau itu sesungguhnya sudah mengenal setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami. Dan Tuhan tolong ingatkan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Bapa, inilah yang menjadi permohonan kami. Biarlah kami tidak menjadi seperti orang-orang itu yang hanya berteriak Tuhan, Tuhan, dan kami melakukan segala sesuatu dengan nama Tuhan, atas nama Tuhan, tetapi kami tidak dikenal oleh Engkau. Tuhan, tolonglah setiap kami, agar kami ya Tuhan melakukan kehendak-Mu, kami dikenal oleh Engkau, dan kami setia melakukan apa yang menjadi agenda-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini dengan berbagai kegiatan kami memintakan penyertaan-Mu. Kami juga menyiapkan hari esok tatkala kami hendak ibadah, hendak melayani, biarlah kami juga boleh datang ke rumah Tuhan
boleh mengalami ya Tuhan segala kebaikan-Mu, persekutuan dengan orang-orang percaya, dan kami juga pulang diberkati sebagai umat Tuhan yang diteguhkan kesetiaan kami untuk melakukan agenda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.